Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan, nama saya Elisa Fitri, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Prodi Pendidikan Pancasila dengan NPM 2514460696. Pada hari ini, Jumat 12 September 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah di kelas 4 di SDN 034 Pintu Padang Julu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandaling Natal, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semua anak-anak Ibu? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Ketua kelas silahkan pimpin doanya ke depan. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, Ibu maafkan dulu, ada yang tidak hadir? Hadir semuanya? Ya, alhamdulillah ya, semua hadir. Sebelum belajar, kita membuat kesepakatan kelas. Ayo, dalam pembelajaran Ibu nanti kita harus fokus belajar. Duduk dengan tertib. Angkat tangan jika izin, jika keluar, dan kerjasama. Harga Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk semangat. Semangat. Tiap hari kamu pergi ke sekolah. Apa yang kau harapkan dari sekolah? Mendapatkan ilmu bagus. Ada lagi yang lain? Mendapatkan kasih sayang dan bimbingan dari guru bagus. Belajar bagus. Hal apa saja yang kamu lakukan di sekolah? Apa yang kamu lakukan di sekolah? Bermain. Menulis bagus. Belajar bagus. Membaca bagus. Itu adalah yang bisa kita lakukan di sekolah. Itu cerita. Misalnya, siapa di sini yang suka bermain di rumah? Siapa di sini yang suka main mobil-mobilan dan Barbie? Ya, suka semua ya. Nah, di saat kamu bermain mobil-mobilan dan bermain Barbie, apa yang kamu lakukan di situ? Bermain itu sebagai apamu itu? Sebagai hak. Kalau kewajibanmu ada di situ? Apa di situ kewajibanmu? Iya, merapikan dan membereskan mainan. Nah, adapun manfaatnya belajar hak dan kewajiban yaitu untuk terciptanya keadilan, terciptanya kerukunan, terciptanya ketertiban dan keharmonisan dalam rumah
sekolah, dan masyarakat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan tentang kewajiban dan warga sekolah. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyajikan hasil identifikasi hak kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap bahagia ya. Kali ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Tetapi lebih spesifik lagi adalah Bisa didengar dengan jelas? Iya. Perhatikan, ingat. Di sekolah. Memperoleh kasih sayang dari orang tua, mendapatkan bimbingan dari orang tua, Simak videonya. mendapatkan perlindungan dari orang tua, mendapatkan makanan, dan tetap fit, mendapatkan perawatan. Itu hak kalian sebagai anak di rumah. Kemudian hak siswa di sekolah, memperoleh pendidikan dan guru dalam hal pembelajaran, kemudian mendapat bimbingan dari Perhatikan gambar pada video hak siswa di sekolah. pembelajaran, bebas berteman dengan siapa saja. Kalian juga berhak untuk mengungkapkan pendapat, baik ketika kita berdiskusi maupun ketika belajar. Ya. Selanjutnya kita akan menyimak contoh. Nah, perhatikan kewajibanmu di rumah dan sekolah. Ya. Kewajiban anak di rumah, membantu orang tua, membantu membersihkan rumah, belajar diam di rumah, menghormati orang tua. Selanjutnya adalah kewajiban. Perhatikan kewajibanmu di sekolah. Simak videonya. Menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid. Mengikuti upacara bendera yang dilaksanakan. Mengikuti pembelajaran di sekolah. Menjaga kebersihan sekolah, yaitu dengan melaksanakan regulasi dan kelas. Baik anak-anak, demikianlah contoh hak dan kewajiban anak di rumah maupun di sekolah. Dalam setiap perbuatan pasti memiliki akibatnya masing-masing, ya. Jika kita tidak menerima apa yang menjadi hak kita, pasti akan menjadi sebuah masalah. Kemudian, jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita, tentu akan mendapat masalah juga. Oke, dari video yang kalian simak, coba siapa yang masih ingat apa itu pengertian kewajiban? Ada, Askar? Sesuatu yang harus kita lakukan. Iya, bagus. Kasih dulu applause. Sesuatu yang harus kita lakukan. Ada yang tahu apa itu pengertian hak? Holila? Iya, bagus. Sesuatu yang harus kita dapatkan. Kasih dulu applause. Nah, apa saja yang termasuk kewajiban? Apa saja kewajiban? Termasuk kewajiban? Mengikuti upacara bendera. Bagus. Apa? Apel? Oh, piket kelas. Ya, bagus. Kasih dulu tepuk tangan. Apa ada yang tahu contoh dari hak dari video Ibu?
Mendapatkan uang jajan. Mendapatkan uang jajan. Ada lagi hak. Bermain. Ada lagi hak. Adalah sebagai anggota keluarga, apalah yang udah kau dapatkan hakmu di rumah? Mendapatkan uang jajan. Mendapatkan uang jajan. Apalah hakmu yang dapat kau dari rumah? Mendapatkan kasih sayang. Bermain. Konsepnya kayak gini. Kalau apa yang kamu berikan berarti itu kewajiban. Apa yang kita terima itu menjadi hak. Apa aja kewajibanmu yang telah kau lakukan di rumah? Mendengarkan nasihat. Iya, mendengarkan nasihat mama sama papa. Membantu orang tua. Kasih dulu tepuk tangan buat teman-teman kita yang menjawab. Dah, kasih dua jempol buat kita semua. Jempol kanan, jempol kiri, Dua jempol. Hebat, hebat. Oke, perhatikan slide gambar di depan. Ada berapa gambar di depan? 2. Gambar apa saja? Pertama gambar kamar yang gambar yang kedua gambar kamar yang bersih. Dari gambar di depan, apalah tanggapanmu dari gambar di depan? Kenapa gambar satu bisa terjadi? Karena pemiliknya tidak mengikuti kewajiban. Iya, karena pemiliknya tidak melaksanakan kewajiban. Apa kewajibannya pada gambar satu di sini? Membersihkan mainan yang telah ia pakai. Iya, membersihkan mainan yang telah ia pakai bermain. Karena dia tidak melaksanakan kewajibannya membersihkan dan merapikan mainan, apakah dia menerima haknya dengan baik lagi? Tidak. Nyaman lagi kamu tidur kayak gini kamarnya? Tidak, Ibu. Nyaman kamu belajar di dalam kamar yang berantakan? Tidak, Ibu. Mama tambah sayang gak sama kamu kalau kamarmu begini? Enggak. Mana gambar yang kedua? Bersih dan apakah kewajibanmu telah terlaksana di sini? Tidak. Kalau udah melaksanakan kewajibanmu pada gambar satu, membereskan mainan dan kamar, apakah kamu menerima hakmu dengan baik? Sudah. Iya. Kalau kamarnya udah bersih kayak gini, nyaman gak tidur? Enak gak belajar di sini? Enak. Dari kedua gambar di depan ini, apalah kaitannya? Ada kaitannya enggak? Apa kaitannya gambar 1 dan 2? Gambar 1 tidak melaksanakan kewajibannya. Sedangkan gambar kedua kewajibannya. Dari gambar 1 karena tidak melaksanakan kewajibannya, diterima lagi haknya? Tidak. Dari gambar 2 karena dia melaksanakan kewajibannya, apakah dia menerima haknya dengan baik? Iya, diterimanya dengan baik. Perhatikan gambar di depan. Ada 2 gambar pada slide di depan. Pertama gambar ke kelas foto. Dan kedua gambar. Nah, coba kita pecahkan masalah yang terjadi pada gambar. Bagaimana bisa gambar 1 terjadi? Bagaimana bisa gambar 2 terjadi? Apa kaitan hak dan kewajiban pada gambar di depan ini? Udah, kita laksanakan pada lembar LKPD yang Ibu bagikan ya. Nah, sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, kita membagi kelompok dulu. Kelompok baru atau kelompok lama kita buat? Kelompok lama, Ibu. Ya, kelompok lama ya. Satu kelompok. Mana biasanya kelompok 1? Ini kelompok 1 biasanya kan? Kelompok 2 biasanya? Itu kelompok 3 yang ini. Kelompok 4 yang itu. Nah, pada lembar pertama tulis nama anggota. Ada kan kolomnya? Tuliskan situ nama anggotanya. Nama-nama kalian berlima. Di belakangnya ada gambar
Kelas bersih dan kotor, di bawahnya ada pertanyaan pemecahan masalahnya. Diskusikan dengan kawanmu bagaimana biar terpecahkan permasalahan yang digambar. Diskusikan. Ada yang nggak kau pahami, Akila? Nomor 2. Apa yang menyebabkan gambar 1 terjadi? Kenapa gambar 1 terjadi? Gambar 1 kan berantakan. Apa yang kewajiban yang nggak dilakukan di situ? Kayak gitulah. Apa kewajibannya biar kelasnya kotor kayak gitu? Paham, Nang? Iya, bagus. Ini bisa dikerjakan, ayo? Bisa, Ibu. Iya, diskusikan ya. Ini gimana? Ada yang nggak paham, Askar? Yang 3. Jika gambar 1 terjadi di kelasmu, apakah kalian menerima hak dengan baik? Oh, misalnya terjadi di kelas kita berantakan, kotor. Apakah hak kita masih bisa diterima dengan baik? Tidak. Diskusikan sama temanmu, jangan mereka bertiga yang ngerjakan berarti. Apa? Ada pertanyaan, Askar? Ya, Askar. Oh, Musbar. Tunggulah. Nanti kalau mau ke depan ini, ya kayak biasanya kalau ke depan Ibu ngarahin lagi. Ini diskusikan dulu pertanyaannya. Oke? Udah siap semua? 7 tepuk anak Indonesia hebat. Gemar belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa aku adalah anak Indonesia hebat. Yes. Oke, silahkan untuk duduk kembali. Ya, untuk persentase yang pertama, Ibu persilahkan kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, siapa yang membacakan hasilnya? Apa yang terjadi pada gambar? Dengarkan yang lain. Gambar yang pertama menunjukkan ruangan kelas yang sangat kotor. Apa yang menyebabkan gambar 1 terjadi? Karena murid-murid di kelas tidak mengikuti kewajiban di sekolah. Jika gambar 1 terjadi dalam kelas kalian, apakah kalian dapat menerima hak kalian dengan baik? Tidak, karena kelas kotor. Jelaskan kaitan hak dan kewajiban pada gambar 1 dan 2. Gambar 1 kelas kotor karena tidak melaksanakan kewajiban. Nomor 2, dalam masih karena melaksanakan kewajiban, maka hak kami belajar akan diterima dengan baik. Ya, bagus sudah. Hasil diskusinya kita bacakan. Kasih dulu aplaus yang membacakan hasil diskusinya. Nah, untuk yang mau bertanya dan menanggapi kepada kelompok 1, Ibu persilakan. Ada yang mau bertanya? Ya, Ibu silakan, Akila. Karena membuang sampah sembarangan dan tidak melaksanakan kewajiban. Iya, bagus. Karena membuang sampah sembarangan dan tidak
melaksanakan kewajiban. Kasih aplaus buat si Askar. Ada lagi kelompok lain? Tidak. Ada lagi kelompok lain? Apa yang kamu lakukan jika kelas kotor? Bagus. Apa yang kamu lakukan jika kelas kotor? Karena tidak membuang sampah pada tempatnya. Karena tidak membuang sampah pada tempatnya. Berarti membuang sampah sembarangan. Ada lagi yang mau menanggapi atau bertanya? Udah cukup? Nggak ada lagi? Nah, iya bagus sekali tampilan dari kelompok. Kelompok berapa? Kelompok 1. Kasih dulu aplaus sekali lagi buat kelompok 1 biar makin semangat. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke, tutup presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita melihat kelas yang kotor dan kelas yang bersih, berarti kelas kotor karena tidak melaksanakan kelas kotor karena melaksanakan kewajiban. Berarti kalian udah tahu mana yang menjadi kewajibanmu, mana yang menjadi hakmu di kelas seperti gambar yang tadi. Untuk apresiasi Ibu untuk kelompok semuanya, kelompok 1, 2, 3, dan 4, kita kasih 2 jempol buat kita semua. Oke? Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat, hebat. Pertanyaan ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Iya, bagus. Kewajiban tidak dilakukan. Iya, pertanyaan yang bagus, kasih dulu aplaus. Apa yang terjadi jika kewajiban pun nggak dilakukan? Yang pertama, kalau kewajiban nggak dilakukan, pastinya hak kita tidak diterima dengan baik. Seperti yang Ibu katakan tadi, jika kamu mengikuti ulangan ujian, kamu memperoleh hak mendapatkan nilai. Kalau kamu nggak mengikuti kewajibanmu, yaitu melaksanakan ujian ulangan, masihkah kamu dapat lagi nilai? Tidak. Mau tahu kewajiban? Sini didengarkan. Hak dan kewajiban harus seimbang biar tetap aman. Hak kewajiban dulu baru terima hak biar tetap tentram. Hak dan kewajiban harus dilakukan dengan tanggung jawab. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dan wajib kita lakukan. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus didapat dan diterima. Pembelajaran kita, hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Hak adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Apalah hakmu di rumah? Hak di rumah adalah mendapatkan kasih sayang, hak bermain, hak belajar, hak mendapatkan makanan dan jajan. Kewajibanmu di rumah adalah mengikuti yang dikatakan orang tua, berarti mendengarkan nasihat orang tua. Apalagi Ibu, kewajibanmu membersihkan rumah, membantu Ibu mencuci dan lain-lain. Hakmu di sekolah? Iya bagus, mendapatkan nilai ulangan, mendapatkan kasih sayang dan bimbingan guru, istirahat di jam
Istirahat. Hak mendapatkan nilai. Apalagi hak mendapatkan pelajaran. Itu adalah semua hakmu. Kewajibanmu di sekolah? Piket. Iya, bagus, piket. Mengikuti. Iya. Ya, tuliskan nama paling atas. Memilih. Soal pertama paham? Apa ya? Oh, senja deh Bu maksudnya. Gimana maksudnya nomor 1 mengerjakannya? Di situ ada A, B, C, D. Digabungnya hak dan kewajiban, ya kan? Nah, pilihlah di kolom kewajiban. Apa aja itu kolom kewajiban? Kalau huruf A kewajiban, buat di kolom kewajiban. Kalau misalnya hak adalah yang C, buat di kolom C, di kolom hak itu huruf C. Kerjakan dengan jujur dan benar. Ya, bagus. Siapa yang bertanya? Tunjuk tangan. Gak tahu ibu mana yang ngomong. Ada Amanda? Iya, Umairo apa ini? Oh iya. Nomor 2, ibu jelaskan lagi ya. Nomor 2 itu ada tiga gambar. Nah, soal ibu, apa yang termasuk kewajiban? Gambar yang mana aja kewajiban? Kalau gambar 1, tulislah di jawabannya. Gambar 1. Kalau gambar 2 kewajiban, tulis gambar 2. Sudah siap? Ya. Sini, ibu kumpulkan. Kumpulkan. Mana semua baru? Ibu periksa sebentar ya. Ya, oke. Ibu lihat dari hasil soal evaluasinya, jawaban kalian udah semuanya hampir benar. Walaupun masih ada 2-3 orang yang masih kurang pemahamannya tentang kewajiban. Nah, dari pembelajaran kita hari ini tentang hak dan kewajiban di rumah. Sudah paham kan mana hak dan mana kewajiban? Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini dengan materinya? Bahagia, asik? Asik enggak? Asik apa asik? Oke, kalau pembelajaran hari ini senang dan asik, kasih 2 jempolmu. Kalau tidak asik, turunkan 2 jempolmu. Pembelajaran hari ini senang dan asik? Asik, Ibu. Oke, senang kan? Asik? Untuk materi minggu depan tentang hak dan kewajiban di masyarakat. Baca kian di rumah ya. Baca kian di rumah tentang materi hak dan kewajiban di masyarakat. Iya, Ibu? Iya, Ibu. Oke. Belajar itu harus giat. Kalau belajar harus dengan rajin biar mendapat ilmu. Biar cita-citamu tercapai. Biar kamu berguna untuk bangsa. Oke, ada satu motivasi dikatakan Imam Syafi'i. Barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat, maka ia akan menelan hinanya kebodohan di masa tua. Demikian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Demikian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam